dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kita, sebagai membangun permohonan kita. Mari kita buka dalam Kolose pasal 1 ayat 9. Kolose 1 ayat 9. Bapak Ibu, saudara, kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Semua kita baca. Ada di depan, di layar kita. Semua baca firman Tuhan ini. Kolose 1 ayat 9. 1, 2, 3 ya. Sebab itu, setelah kami mendengarkan, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Haleluya. Pagi hari ini kita buat tema firman Tuhan memahami ataupun mengetahui kehendak Tuhan. Haleluya. Memahami ataupun mengetahui kehendak Tuhan. Saudara-saudara, dari pembacaan firman Tuhan yang kita dengar barusan, ini adalah harapan Rasul Paulus terhadap jemaat di Kolose pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudara, supaya seluruhnya jemaat yang berada di Kolose pada saat itu dapat mengetahui kehendak Tuhan. Itulah harapan Rasul Paulus pada saat itu. Di dalam firman Tuhan Kolose pasal 1 ayat 9, saudara-saudara. Kenapa pada saat itu banyak orang-orang di Kolose sudah tidak tahu lagi kehendak Tuhan, ya, dengan sempurna. Hampir-hampir Bapak Ibu saudara dikasih dalam Yesus Kristus sudah rata-rata semua hidup seperti orang dunia. Itu sebabnya Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Kolose, ya, harapan Rasul Paulus supaya semua dapat, ya, pengertian yang benar untuk apa mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada hari ini juga firman Tuhan ini bukan hanya kepada jemaat di Kolose yang seperti harapan Rasul Paulus, kepada kita juga, saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkehendak hari ini kita semuanya jemaat Tuhan dapat, ya, mengetahui kehendak Tuhan itu dengan sempurna, saudara-saudara, supaya kita, ya, nggak lagi serupa latar belakang kita, ya, kehidupan kita seperti orang-orang dunia, saudara. Kalau kita sudah mengetahui kehendak Tuhan ini, saya kita percaya Tuhan pasti menunjukkan apa saja yang kita perbuat dalam kehidupan kita, saudara-saudara, sehingga dibimbingnya
kita ke dalam kesempurnaan. Karena Tuhan sendiri adalah sempurna, saudara. Kalau tidak kita paham, ini yang bisa kita kategorikan seperti Roma pasal 12 ayat 2. Ini juga adalah akibat dari tidak mengerti, ya, kehendak Tuhan. Sudah serupa dengan orang dunia, saudara. Kehidupan yang dikategorikan anak-anak Tuhan, kalau tidak mengerti kehendak Tuhan, Roma pasal 12 ayat 2 mencatatkan serupa dengan dunia ini. Coba tampilkan. Roma pasal 12 ayat 2. Ya, ini dia Bapak Ibu ya. Saya aja dulu bacanya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan. Ya, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, ketika kita dapat membedakan, ketika kita tidak dapat membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan, pasti kita masuk ke dalam orang dunia, saudara. Tapi ketika kita dapat memahami kehendak Tuhan, ada di sana kehendak Tuhan ya. Kalau kita paham Bapak Ibu, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kita paham, ya, kita tahu bahwasanya kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak masuk lagi ke dalam kehidupan orang-orang dunia, saudara. Tapi dengan kata lain, kita dapat membedakan, dapat kita pilah-pilah dia. Ini kehendak Tuhan enggak? Ini kehendak Tuhan enggak? Begitu saudara-saudara. Jadi karena pemahaman kita, kita mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kita dapat memilah-milah. Maka mungkin nanti si beda-bedakan turang senina. Surah-surah Tuhan, entah surah-surah kedagingan. Surah-surah Tuhan, entah surah-surah apa. Orang senina bahasa kelam Tuhan Yesus Kristus. Banci si pahami enca kita setel, ya, si pahami kehendak Tuhan ini, Bapak Ibu ya. Kehendak Tuhan ini yang sangat perlu pada pagi hari ini kita ketahui dalam kehidupan kita, sehingga karakter kita, sehingga latar belakang kita enggak lagi terjerumus ke dalam Roma pasal 12 ayat 2 ini menjadi serupa dengan dunia ini, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ya, kita pahamilah, ya, kita ketahuilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Hadilang turang senina lalat mengkali 10 15 sampai maut, kata orang Jawa. Ya. Dulu kita sebelum mengenal Tuhan, kita masih hidup kepada Allah lain yang pada hakikatnya bukan Tuhan, Allah huruf kecil ya. Tapi setelah kita mengikuti Tuhan, belum kita paham, belum kita mengetahui kehendak Tuhan, tetap juga hidup di dalam Allah lain huruf kecil tadi yang pada hakikatnya bukan Tuhan. Tapi ketika kita paham, saudara-saudara, ketika kita mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saudara-saudara, saya benar percaya Roma pasal 12 ayat 2 enggak lagi menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita sudah mengetahui kehendak Tuhan, saudara-saudara, yang sempurna. Katakan amin ya. Amin. Ya saudara. Kalau nggak paham kita, saudara-saudara, ini yang sulit. Ya. Sudah Kristen nanti 10 tahun nggak paham, nggak mengetahui kehendak Tuhan,
Ya, Tuhan harapkan kita nggak jadi jemaat emeritus. Adalah tingkat pertumbuhan kerohanian dalam kehidupanku dan kehidupanmu saudara-saudara. Tahun 2020, demikian nanti seterusnya 2030 terus jadi jemaat. Ini akibat dari apa? Tidak memahami ataupun tidak mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita saudara-saudara. Tapi kalau kita paham kehendak Tuhan itu saudara-saudara, ada tingkat pertumbuhan kerohanian. Dan Roma pasal 12 ayat 2 berkata, enggak lagi serupa dengan orang dunia ini saudara-saudara. Itu karena mengetahui kehendak Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara dalam nama Yesus Kristus. Ya, jadi sangat penting Bapak Ibu, saudara, kita mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita saudara-saudara. Ya, paham kita, pahami dulu apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, baru kita bertindak saudara-saudara. Sintah lebih kai surah-surah Tuhan nandangi geluhta, maka si ban surah-surata orang sedina. Amin. Ya, ulang terbalik. Ulah surah-surata lebih si ban maka surah-surah Tuhan. Tergolong kali Roma pasal 12 ayat 2. Usah kali dabuh naturang sedina. Adi si ban surah-surata lebih maka surah-surah Tuhan. Tapi ketika kita mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupan kita, baru keluar rencana kita. Saya ingin percaya saudara-saudara, kamu dan kehidupanku, seperti saya katakan tadi, ada tingkat pertumbuhan kerohanian 2020, 2021, 22, 23, 24, 25 minimal 2025 pertambahan pertua diakan di sini harus ada saudara-saudara. Ya, saya dekat sampai ke kawannya 5 tahun ke depan, kamu dekat sampai orang sini. Ini hanya yang bisa kita terima, kita pahami rencana Tuhan tadi, kehendak Tuhan tadi saudara-saudara. Kalau tidak paham kita rencana Tuhan, ini nggak bisa terlaksana saudara-saudara. Tapi kalau kamu paham dan aku paham rencana Tuhan, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, terus ya pertumbuhan kerohanian itu naik grafiknya saudara-saudara. Mungkin kepada orang tua kami lansia, jika pakai Tuhan kamu jadi penasehat rohani ya, bukan penasehat Cikurang. Aduh masuk ke dalam penasehat Cikurang, helah mengerti rencana Tuhan. Tapi ketika mengerti rencana Tuhan, kamu ibu-ibu kami, nandeng kami, mami kami singgul lansia, jika pakai Tuhan kamu lagi jadi pertua diaken, jika pakai Tuhan kamu jadi penasehat rohani. Sifatnya membangun saudara-saudara. Itu kalau sudah paham rencana Tuhan. Ya, aku lalu di sekolahku KIP, lalu berat karya aku pakai Tuhan. Saudara-saudara, jangan saudara berpatokan kepada sekolah, jangan berpatokan kepada pendidikan, saudara-saudara. Ya, kalau sudah mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, jangan tutup. Karya Tuhan dalam kehidupan kita saudara-saudara. Melalui dekam doktor teologi, melalui dekam master teologi yang belajar tentang firman Tuhan ini, ya gagal. Karena apa? Kamu mengetahui rencana Tuhan. Karena apa? Selalu mengandalkan dalam kehidupannya kekayaannya dalam melayani. Kita sudah paham rencana Tuhan, saudara-saudara, sampai orang tua kami, ya, simbolan siang, mungkin tenaga gue kurang, pas fisik dulu, tapi lah menutup kemungkinan orang senina. Adik kamu paham rencana Tuhan pas segera dulu. Jika kamu pakai Tuhan jadi penasehat nandangi anak-anak dulu, dan jika kamu pakai Tuhan nandangi penasehat nandangi permen dulu, nandangi kampung dulu, istimewa banci pakai Tuhan kamu menjadi penasehat tengah-tengah umat. Kelas itu transmina. Kita si muda dengar, naikkan terus tingkat pertumbuhan kerohanian. Ya, naikkan terus.
terus buat gap-gapnya saudara-saudara. Aku di sini aja posisiku. Jangan saudara-saudara. Tuhan sebenarnya mau memakai saudara dan saya untuk lebih dalam lagi mengetahui kehendaknya saudara-saudara. Sehingga ketika kita sudah paham kehendak Tuhan dengan sempurna, saudara-saudara, kita dapat membedakan, banci si bedakan. Kan begitu Roma pasal 12 itu dapat membedakan mana kehendak Tuhan. Kai si menghuli, kai si ngena hati Tuhan, banci bagi kata kuna si pilah-pilah ia tulang sinina. Lang dekam adalah mengerti rencana Tuhan. Sapurata sebagai gerina, kami supaya ada sapurata dan gerina bagi motor kadang, lipi lubang sapurata terus, gigi walaupun kindai, lipi lubang lipi polisi tino sapurata bandu, nada yang ketemu motor tetron sini. Yang kita mungkin nanti sebulan lagi, patah silang empatnya, mungkin 2 bulan lagi gerdangnya sudah bermasalah. Sudah banting kelep. Karena apa? Sapu rata di bawah semua jalan itu. Itu makanya saudara-saudara, kerohanian kita juga ketika kita memahami kehendak Tuhan, kita dapat membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang disenangi Tuhan, kita banci pahami Tuhan sendiri. Haleluya. Saudara-saudara, kita teruskan. Rupa-rupanya saudara-saudara, salah satu juga syarat bahwa kita dikabulkan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mana ayatnya? Kan begitu kita berbicara semua harus ada ayat firman Tuhan ya saudara. Tahu-tahu turang sina kebaikan salah sadakah persyaratan yang maka dikabulkan Tuhan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Itu makanya penting saudara-saudara kita paham kehendak Tuhan ini. Karena persyaratan juga salah satu doa kita dikabulkan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Adi toto kehendak tak saja dengan sibahan tulang sinya, lalu dengan jalan. Tuhan berikan aku emas sada kepala kuda itu. Lalu rencana Tuhan timedupe masa kiamat lalu dabu emas sebesar kepala kuda saudara. Tapi kalau rencana Tuhan nggak pun kau minta apa yang tak pernah dilihat mata dan yang tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua diberikannya, disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Merhakam kereta metik langapi dulu karena kamu mengetahui rencana Tuhan, gerakan Tuhan. Dan aku kereta metik, jangankan kereta metik, aku juga rindu kereta fiction. Das kereta fiction ini besar banget. Terang senina, mau nari man pikiran buat carana. Salah satu doa yang dikabulkan Tuhan. Yuk lihat, sudah tampil. Ini dia. Saya baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, maksudnya kepada Yesus yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya saudara-saudara. Jadi mula mengatin dulu, Alina tahu talangan jawab Tuhan. Coba review ke belakang. Sudahkah doa kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Saudara-saudara, kalau kita mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, doa kita pun pasti dijawab. Karena apa? Segala sesuatu doa kita tadi dikatakan, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, maka doa kita pasti dikabulkan, saudara.
Ini dia. Hari kau kehendak Tuhan pasti si terima. Lalu kata-kata istilah insya. Ya, kalau sudah sesuai dengan Tuhan, saya pasti jamin karena ini adalah firman Tuhan, saudara-saudara. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 berkata. Ya, ini dia saudara. Menurut kehendaknya, kehendak Tuhan, bukan kehendak kita ya. Kembali saya katakan bukan kehendak kita. Lalu surah-surata lebih sibang, tapi surah-surah Tuhan tidak lagi istilah. Insya Allah. Ya, ini yang susah. Itu makanya dari awal saya katakan perlu kita paham, perlu kita mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena harapan Rasul Paulus pun, saudara-saudara, kan begitu tadi katanya dalam Kolose tadi ya. Sebab itu sejak sewaktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu, katanya kepada jemaat Kolose ya. Untuk kamu, kami meminta, kata Rasul Paulus, supaya kamu mengetahui segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sempurna. Ya, dan memang salah satu ketika kita sudah paham kehendak Tuhan dengan sempurna, topik kita tulang seminar dijawab Tuhan kalau sudah kehendaknya. Ya, lah bicara rezeki pegang, jungkir balik pegang, adalah kamu kehendaknya. Yang kamu tadi itu kan cari saudara-saudara. Ya, cari bagaimana kehendak Tuhan itu. Paham kita. Kai surah-surah Tuhan ini, kai surah-surah Tuhan sini paham kita. Luar biasa saudara-saudara. Luar biasa. Jadi kalau doa kita belum dijawab oleh Tuhan, jangan komplain ya. Jangan terus komplain. Tuhan itu nggak benar loh. Tuhan itu nggak pasti gitu. Masih sama-sama. Enggak, sudah. Ya, jangan kita komplain dengan Tuhan. Jangan Tuhan toto pusing aku toto teman baru sebulan selewat, 2 bulan selewat. Engkau lah berikan aku jodoh Tuhan. Mungkin ada yang sudah berdoa minta jodoh. Doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang menurut kehendak. Paham dulu kehendak Tuhan saudara. Paham dulu. Jangan Tuhan toto pusing pajak firman baru. Engkau adalah jawab Tuhan. Kabla bujur. Ia pernah doni, lit motorna, engkau yang mengkelereng pelali Tuhan itu. Komplit keman Tuhan, jangan sudah. Cari dulu apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, baru doa kita dikabulkan. Sudah. Itu makanya ketika Yesus berdoa, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Bukan dibilang Tuhan, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu Bapa di bumi dan di surga. Lalu kehendak tak orang sendiri. Ada yang ikumin mobil Alphard parkir depan rumah halam. Tapi lah kehendak Tuhan kai parkir tapi lah rumah. Gang rumah beca sia. Pindah mobil Alphard. Ayo kap sing gawat Panci kap dari merek. Tidak kencang tukang mobil Alphard ini lewat lebih. Kantor mana bilang AC nya bila begitu. Aku pergi motor tadi kamu nak gas dia. Ada depan anda. Gas dia bila pergi. Sudah tertunggu kau. Bagi kami surata. 2 parkir mobil Alphard depan rumah baik ATQ. Parkirnya bilang ni. Sekali kamu lewat motor anak naik, cair dah
gores nak pakai sen GoPay. Muka kamu jatuh, adik kau mobil apa punai, muka coret anak, muka 3 juta, cepet. Maka lang beri Tuhan, bagaimana saja pikiran positif itu langkah mengasap. Kehendak Tuhan belum kita mampu menerima mobil Alphard, tapi ada yang mampu. Kehendak Tuhan sudah dirasakan kita menerimanya. Saudara-saudara, saya tidak percaya. Jangankan Rahayu ini, Avanza pun sebentar lagi parkir di depan warung mama bapak Ali. Kalau sudah kehendak Tuhan, ini firman Tuhan ya sudah. Haleluya. Ya, ini dia sudah. Adikku sesuai dengan kami. Kehendak nyai kamu besar ya. Lalu kehendak tak? Itu makanya sudah penting saya ambil tema hari ini, kita paham kehendak Tuhan. Karena salah satu doa yang dikabulkan juga pada hari ini 1 Yohanes pasal 5 ayat 14, yang sesuai dengan ataupun yang menurut dengan kehendak Tuhan, baru bisa doa kita itu takabul, kata saudara kita. Haleluya. Saudara-saudara, kita teruskan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, sekarang kita tadi firman Tuhan selalu berkata kehendak Tuhan begitu ya. Dalam hal mengetahui kehendak Tuhan ini, saudara-saudara, kamu dan aku rupa-rupanya harus memiliki Roh Kudus. Itu pula ya, nggak terlepas daripada Roh Kudus itu ada dalam kehidupanku. Roh Kudus itu ada dalam kehidupanku. Baru saudara-saudara kita mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna tadi. Yohanes 16 ayat 14. Buka ya. Bahwasanya dalam mengetahui kehendak Tuhan harus ada memiliki Roh Kudus. Yohanes pasal 16 ayat 14. Ini Yesus yang berbicara ini ya. Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan ya kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, saudara-saudara, ia di situ maksudnya adalah Roh Kudus, ya, Roh Kudus. Ia di situ maksudnya adalah Roh Kudus. Roh Kudus akan memuliakan Tuhan sebab Roh Kudus akan memberitakan kepadamu, ya, kepada kita apa yang diterimanya daripadaku. Nah, sekarang saudara-saudara, Yesus Bapa cawe nggawi surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi sekarang dia mengirimkan Roh Kudusnya ke dunia ini, saudara-saudara. Nah, itulah yang perlu kita miliki, sehingga kita ketika memiliki Roh Kudus itu dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, saudara-saudara, Yesus sendiri pun tadi berkata, dia tidak terlepas dari pimpinan Roh Kudus Tuhan, maka dia akan mengirimkan Roh Kudus juga ke dalam dunia ini. Sehingga tadi di dalam Yohanes pasal 16 ayat 14 berkata bahwasanya Roh Kudus akan memuliakan aku, kata Tuhan ya, sebab dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Jadi Roh Kudus, saudara-saudara, akan memberitakan kepada kita apa yang diterimanya kepada Bapa. Paham ya? Roh Kudus mengencang dari pas dunia ini tulang sini, singasep mereka dipermasi dengan Bapa di surga. Anakku, jemaat Tuhan IGJ Gunung Klawas, Bapak di Roh Kudus. Kerina lo paham, kerina lo mengetahui kehendak lo, lapor
Tuhan masuk surga nanti. Oh, terima kasih Roh Kudus. Itulah tugas Roh Kudus sekarang dalam dunia ini, saudara-saudara. Ia akan memuliakan Tuhan sebab ia akan memberitakan kepadamu katanya, kepada kita semua jemaat Tuhan di GCI Gunung Klawas ini, apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus itu, saudara-saudara, penting kita miliki, ya, untuk mengetahui kehendak Tuhan tadi. Jadi kalau Tuhan mau berbicara, Roh Kudus, katakan sidik jemaat Gunung Klawas. Endah rencanaku bas kegeluhan endah rencanaku bas kegeluhan anakku, keluarga Jepin, endah Roh Kudus. Katakan mana ini Tuhan sampai ke neraka. Endah surah-surahku Roh Kudus, man keluarga Mami Mama Joseph, endah surah-surahku Roh Kudus, pesan mana surah-surahku aku kupakai ia hatiku di melayani bas gereja Gunung Klawas, pesan di nama Roh Kudus. Ya, pesan maka baca kerisi terkait rencana Tuhan. Itu maksudnya. Tapi ini catatan lihat catatan responsabilitas kamu lihat adalah istilahnya timbal umpan baliknya dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Adalah alokasi informasi, tidak sampai informasi itu Bapak Ibu. Harus juga terjadi Wahyu pasal 3 ayat 20. Langlah lokasi informasi kehendak Tuhan pas kegeluntu. Wahyu pasal 3 ayat 20. Ini dia, saudara. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, ya, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara, ya, seratus kali pikir informasi ke Roh Kudus, manpandu, rasman bangku, berita surga nari, arba pecahwe, adilah buka kendu, lakukan sitah rencana atau kehendak Tuhan itu maksudnya. Ya, karena dia sekarang membawa pemberita kabar dari Bapa Cahaya. Sampaikan kepada anakku brilian supaya tidak lagi hidup seperti orang dunia, Roh Kudus. Kalau tidak dibukakan hati si brilian ini, maka akan tetap hidup sama seperti orang dunia. Saudara-saudara, selalu sekali informasi surga nari melalui Roh Kudus sampai ke dalam bantah. Kalau tidak terjadi Wahyu pasal 3 ayat 20, saudara-saudara, kita juga tidak akan mengerti, kita juga tidak akan mengetahui kehendak Tuhan itu, saudara. Makanya ku buka hati, lagu terjemah lagu, saudara, untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Buka hati, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati kita, saudara, maka Roh Kudus akan berbicara secara individu, secara pribadi lepas pribadi. Ketika sudah kita buka hati, ya, dia apa katanya tadi akan masuk ke dalam. Benar ketok nah, jemaat Tuhan GCI Gunung Klawas mau ketok dan pintu boleh pintu ya, boleh pintu hatiku dan pintu hatiku dia sekarang, saudara-saudara, karena dia mau berbicara tentang kehendak Tuhan. Jadi tutup dulu lah buka-bukaan dulu. Lah yang masuk-masuk makanya sampai selama-lamanya kita tidak mengetahui kehendak Tuhan tadi, saudara-saudara. Ketika dia dikatakan sudah aku di depan pintu, sudah diketoknya, sibukalah hati kita. Roh Kudus, undang Tuhan, aku buka pintu, masuklah kamu Roh Kudus. Entah masuk ya, kayak kita kenal akan makan bersama-sama
akan makan bersama-sama dengan dia dan dia akan bersama-sama dengan aku. Waduh, kalau sudah bersama-sama dengan aku, ya, mesti buka pintu hati kita. Ia masuk ke bahasa orang Sina, man kita ras Bapak cawe dai, jeng kita cakap-cakap. Ada musuh meja, kamu sikap. Itu baru dia bisa berbicara. Ini loh kehendakku sama anakku. Ini loh kehendakku kepadamu anak-anak muda-mudi. Kehendakku membantu kamu lansia ya Tuhan. Ada musuh meja makan bersama. Panci situlikan. Tuhan pitulikan karena rencana karena kehendak dalam pergelunta pribadi saudara. Baru kita bisa tahu kalau sudah membuka pintu hati kita. Ada sifat dalam grup-grup natural sini. Itu yang sulit. Nggak bisa makan bersama-sama. Ada dari makan bersama-sama ya. Ini dia. Ya, makan bersama-sama dengan dia, dengan orang yang membukakan pintu hatinya tadi, dan dia bersama-sama dengan aku. Ya, yang gua makan bersama-sama dengan orang sini yang indah. Panci kita turikan. Roh Kudus, aku mau hari ini mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupanku. Aku buka hatiku. Masuklah Roh Kudus. Masuk Roh Kudus dari orang sini. Saya masuk. Kita duduk bersama-sama dengan dia. Karena Roh Kudus dengan Roh Bapa Cabai satu ya. Roh Kudus dengan Tuhan itu sama saudara. Roh Kudus itulah Roh Bapa Cabai juga. Ketika dia masuk ke dalam, kita berbicara dengan dia. Ketika sudah masuk dia dalam, kita makan bersama-sama dia. Dan Tuhan katakan, ia akan bersama-sama dengan aku. Disitulah mulai dia bekerja. Karena sudah payung barbar Tuhan sina. Barbar kata hari kita Juma, aku mereka beringat tadi pada Juma kami. Ada yang peran galungina buat parang putul. Kayak tembis. Ya, ada yang bahas. Ijazah terang sidang si kehendak tandai mulai tembisna. Cat. Ini cek kesombongan dulu. Ya, ada yang bahas ya. Serak potongna, tak putus hubungan dengan kesombongan. Ketika ada lain hal-hal yang bukan rencana Tuhan, kamu tinggi hati, tak putus. Ketika lagi dengan hal yang lain yang tidak dengan kehendak Tuhan, kamu adalah apa lagi? Kedagingan itu semua. Terkena pangkas natural sendiri. Kena patongna. Ini kita membuka hati. Wahyu bisa pasal 3 ayat 20. Ketika sudah kita buka pintu hati kita, dia ketahui buka, dia akan masuk ke dalam, akan berkarya dia saudara-saudara. Dengan kata lain, dia akan bersama-sama makan dengan kita. Dengan kata lain, Tuhan katakan dia akan bersama-sama dengan aku. Sungguh luar biasa. Ketika komunikasi kita ada, suatu bersama-sama dengan makan dengan dia, saudara-saudara. Berarti komunikasi kita lancar. Kita dapat mengetahui. Roh Kudus akan menyampaikan kepada Bapa apa rencana Bapa melalui kita, saudara-saudara. Jadi makanya membaca tidak lagi terjadi miscommunication. Angkat dulu, kami luar negeri hanya bahasa kami miscommunication. You understand speak English? No. Apa itu penting betul. Miscommunication ini maksudnya orang sini lah nyambung. Lah nyambung. Ini mereka cerita ya. Lina kalau nyerang pusat kampung. Serang masa kampung lain orang sini ya. Goye. Popul menengah masa. Serbu naga. Yang terjadi putus bandara orang sini. Masuk ke kantor polisi. Ibrik sama yang goye. Saudara goye. Kenapa tadi saudara katakan serbu? Sehingga banyak mengakibatkan korban. Itu dulu Pak. Saya tadi bukan katakan serbu, tapi apa Bapak bilang dengan polisi? Saya bilang Sarawi yang itu bilang serbu, kata orang itu. Padahal dia serbu kata benar. Kami komunikasi lain. Saya nggak bilang serbu Pak. Tapi apa saudara Bapak bilang? Sarawi yang tadi bilang. Apa itu Sarawi di negara polisi? Polisi itu tak padam. Sarawi itu Pak artinya melerai. Itu maksud saya tadi. Sarawi saya
pendengarannya serbu. Miscommunication Pak katanya. Oh saudara Goi pulang bebas. Saudara-saudara, miscommunication begitulah saudara-saudara. Lakonik ini bahasa informatika komputer. Lakonik kali hubungan taras Tuhan kena kai miscommunication. Roh Kudus tadi belum kita fungsikan saudara-saudara. Sebagai apa tadi? Memberitahu informasi dari surga, dari Tuhan. Itu sebabnya Wahyu pasal 3 ayat 20 supaya tidak terjadi miscommunication antara kita dengan Tuhan. Demikian juga Tuhan dengan kita, saudara-saudara. Wahyu pasal 3 ayat 20. Jangan kita tutup hati kita, saudara-saudara. Buka hati kita. Masuklah Roh Kudus. Maka dia akan bekerja istimewa dalam kehidupan kami anak-anak muda sebagai tiang-tiang gereja. Ya. Benar-benarlah buka pintu hatimu terhadap Roh Kudus ini. Dia akan masuk ke dalam dan akan membimbing kamu. Dia akan mengarahkan kamu ke jalan yang benar sehingga Roma pasal 12 ayat 2 tadi tidak terjerat lagi di sana, saudara-saudara. Kamu enggak lagi serupa dengan orang-orang dunia. Kalau orang-orang dunia jatuh sekarang ke dalam dunia-dunia narkoba, dunia-dunia alam gelap, dunia-dunia hubungan bebas, dunia-dunia yang semua melanggar hak asasi manusia. Ketika sudah ada kamu mengetahui rencana Tuhan, kamu sudah membuka pintu hatimu terhadap Roh Kudus, dia akan masuk ke dalam pimpinnya. Oh, Nado, kamu kesini, kamu sudah bengkok nih. Oh, dia Roh Kudus itu. Ini terjadi karena enggak kamu putus hubungan dengan Roh Kudus. Miskin pemimpinnya karena pekerjaan Roh Kudus. Yohanes pasal 16 ayat 13, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Ini adalah satu tugas Roh Kudus. Bimbingnya kita ke dalam seluruh kebenaran. Tetapi apabila ia datang ya, maksudnya Roh Kudus ya, Roh kebenaran, yaitu Roh Bapa Yahweh, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh benar. Itu makanya jangan kita tutup. Ulah simpan pagar-pagarnya. Jangan kita buat tembok-temboknya untuk tidak masuk ke dalam Roh Kudus ke dalam kehidupan kita pribadi, saudara. Karena bisa nanti kita tidak mengetahui lagi rencana Tuhan tadi dengan sempurna tadi, saudara. Kamu lihat Nikodemus sudah tinggi pendidikannya dalam guru agama Yahudi. Kalau bisa disetarakan pendidikan sekarang ini dalam ilmu teologi, sudah bisa dikategorikan doktor teologi, sudah S3. Itu pun nggak paham, sudah. Ya kan? Ingat kan cerita Nikodemus kan? Sudah guru besar agama orang Yahudi, mau doktor teologi, bilang nggak paham orang sendiri. Kai, lalai Roh Kudus. Bagaimana caranya dilahirkan kembali? Apakah aku masih masuk lagi ke dalam rahim ibuku? Tidak kan Nikodemus? Tidak dekam, ada Roh Kudus lain. Bagaimana caranya tidak? Sudah guru agama. Kalau bisa. Peringkatnya sudah bisa disetarakan dengan epos kalau di gereja kesukuan ya. Guru agama orang Yahudi. Bila paham orang sini tentang firman Tuhan. Bukan cara mana adalah adina aku dilahirkan kembali dari Nikodemus. Mestikah aku masuk ke dalam rahim ibuku sesudah itu aku dilahirkan lagi? Oh enggak. Ini loh dia. Guru agama. Enggak. Epos itu pun memahami saudara kehendak Tuhan.
Jadi kembali saya katakan, memahami kehendak Tuhan ini bukan predikat pendidikan. Jangan lupa Wahyu pasal 3 ayat 20. Buka hati kita saudara. Ya, buka hati kita. Ya, ketika kita sudah buka hati, dia akan masuk ke dalam. Dia akan makan bersama-sama dengan dia. Dan Yesus katakan, aku akan bersama-sama dengan orang yang membukakan hatinya tadi katanya saudara. Masuklah kita salah satu Wahyu pasal 3 ayat 20 pada pagi hari ini. Kita buka semua hati kita. Amin. Saudara, luar biasa. Itulah, nggak lagi nanti sulit kita memahami kehendak Tuhan itu, saudara. Ya, nanti sulit. Ada komunikasi yang lancar dengan Roh Kudus, nggak lagi sulit. Informasi dari surga pasti disampaikannya. Hei jemaatku, gereja Gunung Lawas, sebentar lagi tahun baru, mahal cabai caplak, suan bundari dina. Jangan kalau informasi. Lalu Roh Kudus bisa sampaikannya dari surga kepada kita. Suan bundari, cabai berapa bulan panen Bapak Ibu? 4 bulan ya. Ini bulan 11. Wah, 21 terlambat sedikit. Tapi ketika ada informasi dari Roh Kudus, pasti dia sudah salah. Mana si Amos anak kita? Kemarin saya antar dia naik mobil. Apa sekarang kegiatan Amos? Papa mama tanam cabai rawit Pak, karena mau dekat tahun baru. Wah, puji Tuhan. Informasi pas, ya, pas dia sudah. Itu dia sudah. Ulakan sebagai contohnya hari ini mahal cabai, di situ kamu tanam. Ayo kita ingin informasi arah surga nanti. Ya. Tapi ketika ada informasi dari surga dan Roh Kudus melalui Bapak Cahwe, paham kita kebenaran firman Tuhan lagi, paham kita tentang kehendak Tuhan, paham kita tentang suara Tuhan, pasti ya sudah. Bulan 12 akhir nanti panenlah cabai kita. Kenar ganang, baca Yeremia ayo, baca man babi kecap, warung tereng jadi tua. Saudara-saudara, indah, kan? Indah. Tapi kalau putus hubungan, ayo kasih lagi, lah terjadi putus hubungan dengan Roh Kudus yang membawa berita dari Bapa Cahwe dari surga, luar biasa saudara. Pendeta Immanuel sekarang ada menanam cabai caplak berkisar 2.000 pohon. Ya, mungkin besar nanti tahun 2000 panen itu. Ya, puji Tuhan. Tidak sudah paham. Meskipun sebagian ada yang sudah semak karena terbengkalai karena pengurusan orang tuanya kemarin. Tapi sedang dikerjakan, sudah berbunga sekarang. Sebagian raya gimana tuh maksudnya? Heba langaka berbunga, okay. Tapi saya percaya itu pasti nanti kena harganya. Ya, kena harganya. Berkisar kemarin saya ingat dipesan melalui jemaat kita di Gunung Johor, nan desi-desinya berbuat bibit cabai caplak 2.000 kemarin. Ada lagi di sisi terakhir tadi berkisar 500 pohon. Ya, puji Tuhan saudara. Itu kalau mendengarkan informasi dari surga, tidak putus hubungan. Mendengarkan, mengetahui kehendak Tuhan saudara. Paham kita. Paham. Rupanya cabai caplak ini katanya 3 tahun pun bisa berbuah Bapak Ibu ya. Berbuah terus katanya. Nggak mati-mati dia. Wah, luar biasa. Saudara. Itu makanya sangat penting sekali saudara ya. Milikilah Roh Kudus, pembawa berita informasi dari Bapak Cahwe itu, ya. Buka hati kita pada hari ini, ya termasuk ke dalam. Kai sia kita bahan turang sina, kai kita usahatan, kai kita senuan-suanta, kita si kujumaeda, kai kita balik pinaganta, kita si pinaganta turang sina. Ada ngulit Roh Kudus naik si pembawa informasi dari Bapak Cahwe dan turang sina. Apalagi kita sudah mengetahui kehendak Tuhan, pasti karena sudah makan bersama-sama dengan orang yang membuka pintu hati tadi saudara. Ingat berkesaksian piring 3 minggu sudah lewat.
Ya sampai sawitku 500 kilo. Naik ko pikir tahun dia sana. Kami ya tuan sini nak. Isi kita korban saya. Banci gitu dah lang. Ay, 510 ton. Bagi kisah. Sudah ton itu nggak tambah. Iya. Luar biasa suara. Ini kenapa bisa terjadi? Tuhan melihat ketulusan diri ini beribadah. Ada sehat yang orang sini tidak pernah yang absen beribadah. Ibadah malam kadang-kadang lagi ini negeri nama kamu gak kamu tua. Tapi kadang-kadang kami ya orang sini. Semua diperhitungkan Tuhan biar kau tahu. Ya, saudara-saudara, diperhitungkan Tuhan karena salah satu keuntungan beribadah diberkati. Roti makanan kita keluaran itu ya pasal 23 ayat 25. Ipasu-pasu pangan ras ini mentalina. Ipasu-pasu roti makanan ta. Oh ya, air minuman maksudnya ya. Air minuman. Situ luar biasa lagi dijauhkan penyakit di tengah-tengah. Iya, itu Tuhan beribadah. Nah, wajiban bantu orang sini. Wah, lihat kesaksian piring beberapa minggu kemarin. Tuhan akan pakai piring ini menjadi penasehat kami nanti. Para jemaat Tuhan di sini. 522 ton, 1 ton setengah naiknya. Tidak tutup kemungkinan saudara-saudara, kalau nanti piring ini lebih serius lagi beribadah, bukan hanya 2 ton, kita melihat lagi bulan-bulan selanjutnya naik isi 3 kamu 2 ton geria, naik 2 ton setengah. Haleluya piring. Piring haleluya. 2 ton setengah piring. Puji Tuhan. Banci Tuhan. Lama pertama kami ini adalah lama pertama kami si usaha sampai dalam semua karena mengetahui kehendak Tuhan, beribadah teruslah saudara-saudara. Itu makanya saudara-saudara penting sekali, ya, penting sekali dalam kehidupan kita ini, ya, mengetahui kehendak Tuhan. Dan memang salah satu saudara-saudara contoh kita mengetahui kehendak Tuhan itu tadilah, ya. Ayo masuklah surat Tuhan ini. Mungkin kamu berkata, "Wah, ini contohnya kira-kira salah sada, contohnya mengetahui kehendak Tuhan ini." Itu tadilah salah satu contohnya saudara-saudara. Surat-surat Tuhan, kehendak Tuhan itu salah satu contohnya itu tadilah kebenaran firman Tuhannya mengenai ibadah. Ya, mengenai ibadah, Keluaran 23 ayat 25 tadi. Itulah salah satu kita mengerti ataupun kita paham, kita ketahui kehendak Tuhan, ibadah. Itu salah satu contohnya kita mengetahui kehendak Tuhan. Kan kehendak Tuhan itu ya, kan dikatakan, ya, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani ya. Nah, itu juga adalah kehendak Tuhan, saudara. Jadi enak sekali kalau kita paham kehendak Tuhan ini, ya. Maka Tuhan sendiri si usahakanlah kita mengetahui kehendak Tuhan ini, saudara. Ya, salah satu dari contohnya kami pasal 3:20 tadi ada Roh Kudus, ya, ada Roh Kudus yang bekerja, ya. Ayat terakhir, Ayub pasal 12 ayat 12 dan 13. Ya, pengertian yang benar tentang kehendak Tuhan ini, saudara-saudara, itu kita peroleh dari mana? Ya, di samping tadi kita harus memiliki Roh Kudus yang selalu membimbing kita. Ayat terakhir, Ayub pasal 12 ayat 12 dan 13. Ayub pasal 12 ayat 12.
Ini dia firman Tuhan. Konon hikmat ada pada orang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Ayat 13 yuk. Tetapi pada Tuhanlah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Tapi kalau ayat 12, konon saudara-saudara, hikmat ada pada orang tua. Maksudnya pengertian yang benar tentang Tuhan tadi ya, ada pada orang tua katanya, pada orang yang lanjut umurnya. Nah, sekarang ini saudara-saudara, itu konon. Maksudnya konon itu dulunya. Dulu begitu ya. Tapi dari situasinya sekarang saya lihat sudah berubah pun rambutnya, ngopai mentua umurnya, lalu paham kehendak Tuhan. Jadi ini konon. Ini nggak lagi bisa menjadi patokan situasi sekarang ini, saudara. Kau tahun seng kang doktrin dan takale, lalu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak ngalak bana, buktinya. Ngalak bana sesuka hatinya, ya. Sudah tua, sudah berubah semua. Sudah konon hikmat ada pada orang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Sekarang ini nggak lagi patokan. Konon itu saudara. Dulu kita pindah dari tua petakan lain, uane. Nah, orang mengerti kehendak Tuhan. Engkau akan melakukan gereja ulang. Tuhan apa yang kau anak? Aku mau tua. Ini kan pengertian dari mana? Pengertian dari segi di mana? Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan, saudara ya, sampai putih rambut. Itu rencana Tuhan. Tapi rencana manusia enggak. Angkana Tuhan katakan sampai masa tuamu dan putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu, Nina. Amin. Makanya kita cari tulang sina, ngopi mentar kontai gerina, ada si ketahui kehendak Tuhan, tetaplah kita beribadah, saudara-saudara. Karena hikmat nggak lagi patokan kepada orang-orang yang tua dan pengertian yang benar tentang Tuhan lagi nggak ada lagi patokan kepada lanjut umurnya. Ayat 13. Tetapi pada siapalah hikmat dan kekuatan itu kita terima? Pada Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudusnya tadi sebagai penginformasi dari surga. Dari situlah bisa kita paham tentang kehendak Tuhan tadi, saudara. Tapi kita jangan salah persepsi ya. Bukan kita nggak penting lagi informasi-informasi dari orang-orang tua kita ini ya. Maksudnya tadi Ayub pasal 12 ayat 12 itu tadi yang belum rohani itu. Yang belum rohani itulah konon katanya. Disitulah kita temukan sekarang kalaupun sudah tua itu, kalaupun rambutnya sudah berubah semua, kalau nggak rohani dia nggak bisa jaminan juga dalam pemberitahuan pengertian yang benar tentang Tuhan tadi. Ajari dia kita punya salah kan? Tangko saja senna memang papa mama melalang, lalu keridahna tarik saja selambar sen 50.000. Pengajaran tua-tua yang konon tadi yang belum bertobat tadi, saudara. Karena masih gemuk. Oh ini, udah kali katakan dulu ya, putu kari berlalu ras sutil dulu ini. Semangat kah? Sini ini. Itu makanya saudara, sekarang ini nggak jamin lagi. Konon katanya tadi, ayo pasal 12 ya. Tapi sekarang saudara, pada Tuhanlah hikmat dan kekuatan, dialah mempunyai pertimbangan dan pengertian yang benar tentang Tuhan itu, saudara. Pada Tuhan itu setara dengan Yohanes pasal 16 ayat 14, saudara. Tuhan dengan Roh Kudus sama. Sebabnya saudara pada pagi hari ini ya, firman Tuhan enggak saya panjangkan. Biarlah harapan Paulus yang terjadi terhadap jemaat Kolose itu juga terjadi kepada kehidupan kita pribadi jemaat Tuhan di GCI Gunung Kelawas ini. Kita semuanya mengetahui kehendak Tuhan, paham kita semua kehendak Tuhan, sehingga kita mampu melakukan kehidupan ini sesuai dengan pimpinan Roh Kudus
Tuhan. Karena Wahyu pasal 3 ayat 20 tadi berkata, siapa yang membuka dia akan masuk dan akan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia akan bersama-sama dengan aku, kata Tuhan. Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan saya akhiri. Tapi biarlah setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita semua paham dan mengetahui kehendak Tuhan. Amin. Miliki Roh Kudus, buka hati kita, dia akan masuk ke dalam, dia akan bekerja. Haleluya. Amin.